Cegah ekonomi terinfeksi corona jadi perbincangan kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan lagi. Kalau tadi kita sudah dengar pernyataan dari Mas Bima, begitu Pak, ini publik menunggu dan bahkan mungkin ahli-ahli ekonomi juga menunggu untuk kebijakan pemerintah terkait ekonomi. Ya, jadi pemerintah ini kan lingkup kebijakannya kan kalau kita mau gampangnya gitu ya. Ada kebijakan fiskal terkait anggaran, kebijakan moneter terkait katakanlah perbankan, kemudian ada regulasi dan terakhir ya kebijakan yang terkait dengan psikososial masyarakat. Ini sebenarnya semuanya ada. Jadi yang sekarang sudah ada kan yang stimulus yang 10,3 triliun itu kan. Itu kita sebut sebagai stimulus tahap pertama. Tahap kedua ini sedang direncanakan untuk kemudahan ekspor dan impor. Terutama impor ya. Karena ini kan bahan baku, yang tadi disebut Bu Yani tadi, bahan baku. Itu regulasinya akan dipermudah, kemudian ada relaksasi biaya masuk dan sebagainya. Jadi intinya kita memang mengarah ke sana. Dan yang kedua, ini sambil kita lihat kan, kita kan ini kan nggak tahu ya, ini akan berapa lama. Apakah akan sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau berapa lama. Yang jelas sih kita berharap itu tidak lama ya. Gitu. Nah jadi sebenarnya pemerintah menyiapkan semua sisi, termasuk dari sisi moneter. Jadi memang bukan hanya dari sisi kebijakan fiskal pemerintah katakanlah menyuntik dana ke beberapa sektor dengan berbagai stimulus fiskal ya, tetapi dari perbankan juga sebenarnya diharapkan ada langkah-langkah dan sudah sebenarnya. Intinya mempermudah dunia usaha tanpa kehilangan prinsip prudensial. Untuk ya gitu seperti itu. Kemudian regulasi kan dipermudah mulai dari impor, ekspor dan sebagainya. Ini juga nanti diharapkan kalau masih terus terjadi, sebenarnya tanpa ada corona pun pemerintah sudah berusaha untuk memperbaiki regulasi. Omnibus Law itu kan pada dasarnya kan memperbaiki regulasi secara radikal malah kalau menurut saya. Nah kemudian yang psikososial kan termasuk tadi ya misalkan panic buying, kemudian sinyalemen adanya spekulan dan sebagainya. Oleh karena itu kalau rapat penanggulangan corona ini lintas sektor, termasuk kepolisian dan sebagainya. Ya cuman kan memang ini mungkin kalau dari sisi pemerintah kan merasa sudah melakukan berbagai hal ya. Nah masalah kemudian efektivitasnya dan sebagainya kita lihat. Nah kita harapkan sih efektif. Nanti kalau belum kita selalu lihat perkembangan. Kita monitor hari per hari gitu ya. Dan kalau misalkan memang diperlukan langkah yang lain ya, saya kira pemerintah nggak ada masalah untuk melakukan langkah yang diperlukan untuk semakin meminimalisir dampak corona ini. Dari kacamata Anda sebagai pengamat ekonomi, efektifkah apa yang sudah dilakukan pemerintah? Jadi ada kebijakan jangka pendek, jangka menengah, kemudian jangka panjang. Ya. Kalau kita lihat di paparan itu, misalkan bicara soal Omnibus Law. Ini kan dalam kondisi sekarang, DPR ini sedang reses. Baru tanggal 23 Maret masuk masa sidang paripurna ya. Jadi pembahasan ini kan tidak mungkin dalam kurun waktu yang sangat singkat gitu ya. Jadi kalau misalkan Omnibus Law sering dianggap sebagai salah satu solusi corona, ya bisa jadi coronanya sudah hilang, Omnibus Law-nya masih baru disahkan gitu kan. Jadi ada yang kemudian yang langsung to the point ya. Jadi yang langsung bisa dirasakan. Contohnya misalkan kita belajar dari banyak negara lainnya. Bank Amerika Serikat, bank sentralnya The Fed baru beberapa hari yang lalu memangkas suku bunga acuan misalnya. Bank Indonesia sudah tapi misalkan dirasa kurang. Atau kalau misalkan perlu tambahan misalkan pemangkasan 50 basis poin ya biar pengusaha itu ada nafas sedikit. Masalahnya berikutnya berkaitan dengan kapan nih bank kreditnya dalam hal bunga kreditnya itu mengikuti lebih cepat dari kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia. Jadi sampai kemudian efektivitas itu dipantau sampai ke level pengusaha betul-betul mendapatkan bunga kredit yang lebih murah. Karena efeknya bukan hanya ke pengusaha, ya buat konsumen juga dengan bunga kredit yang lebih murah, KPR floatingnya, bunga floatingnya, ini kan orang akan lebih banyak membeli rumah kan, harapannya seperti itu. Jadi kami melihat efektivitasnya ada yang masih tercampur-campur antara jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Padahal yang kita butuhkan sekarang salah satunya yang short term ini. Kemudian misalkan soal insentif misalkan perpajakan ya, insentif perpajakan. Kemungkinan kedepannya bakal ada banyak yang meminta misalkan tentang tax holiday, tax allowance diperluas. Tapi untuk kebijakan tersendiri mengenai mencegah corona ini berdampak ke ekonomi Indonesia sudah cukup tegas belum sih Mas Bima? Ya itu tadi kami lihat masih mix ya.
masih mix. Bukan berarti tidak baik ya, tapi ada yang kemudian efektivitasnya itu masih dirasakan lama, bahkan 6 sampai 9 bulan. Coba kalau Omnibus Law berapa lama? Nah, sementara yang pengusaha butuh sekarang misalkan satunya misalkan sektor pariwisata. Kemarin kami apresiasi misalkan pajak daerah hotel dan restoran, itu kemudian entah ditangguhkan dulu sementara ya, itu satu hal yang bagus. Tapi ada lagi yang lebih penting mendesak. Misalkan hotel restoran itu 20% dari operasional itu utilitas, yaitu listrik, air, telepon. Nah, kalau pemerintah bisa memberikan diskon tarif listrik misalnya gitu ya, di jam-jam sibuk ya, jangan diskon tarif listriknya pada waktu malam hari, kan lampu pada dimatiin ya. Tapi di jam-jam sibuk itu sangat membantu pelaku sektor pariwisata untuk menjaga dari sisi biaya produksinya itu tetap rendah. Kenapa? Karena yang kita khawatirkan sekarang, wisatawan asing tentunya flow-nya akan sedikit berkurang, sementara di sisi yang lain, kalau sampai biaya produksi itu membengkak ya, maka PHK massal di sektor pariwisata ini akan di depan mata. Jadi yang short term ini yang harus diprioritaskan kira-kira begitu. Dianggap mix Pak masih kebijakan ini. Saya tadi tidak mengatakan bahwa Omnibus Law itu untuk cegah ini ya, dampak corona ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa perbaikan regulasi even dilakukan sebelum ada masalah corona ini gitu. Jadi perbaikan regulasi memang sudah menjadi perhatian pemerintah, terkhusus lagi setelah sekarang ada dampak corona ya. Kemudian yang tadi kebijakan moneter saya sebut, Mas Bima betul itu. Memang itu kewenangan BI ya, bukan kewenangan pemerintah eksekutif secara langsung. Tapi itu dalam satu langkah yang terpadu saya kira gitu ya. Nah, jadi kalau masalah wisata mungkin bisa ya salah satu alternatif yang mungkin bisa dipertimbangkan ya. Misalkan katakan tadi ya subsidi listrik. Tapi yang utama itu kan wisata ini persoalannya kan ada orang datang atau tidak. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah dalam kewenangannya. Jadi misalkan kalau ada, ini kan yang pemerintah kan nggak berarti bisa melakukan semua hal. Yang bisa dilakukan mempromot wisata. Kalau kita lihat kan, ayo berwisata di dalam negeri. Yang kita dorong tadinya wisman ya, wisatawan dari luar negeri, sekarang wisatawan dari dalam negeri. Kita dorong seperti itu. Kemudian pemerintah kalau ada kegiatan event-event kita coba diselenggarakan di daerah-daerah tujuan wisata. Kita tentu saja tidak mengatakan bahwa itu akan menyelesaikan semua masalah ya. Tapi pemerintah melakukan yang ada di dalam domainnya pemerintah. Jadi pada akhirnya kan wisata kita kasih subsidi dari sisi supply. Kalau tadi itu kan dari sisi supply ya, biaya dan sebagainya. Kalau nggak ada orang datang juga susah juga. Jadi kita lakukan. Nanti kalau ternyata belum cukup juga, saya kira yang disampaikan Mas Bima bisa juga dipertimbangkan. Apa sih Pak poin-poin kebijakan yang sudah dibicarakan dengan Presiden dan pihak-pihak terkait begitu? Yang terkait apa? Terkait corona ini, kebijakan corona. Banyak hal, tadi sudah saya sampaikan ya, ini lintas sektor bukan hanya ekonomi. Ekonomi hanya bagian dari yang dikoordinasikan oleh pemerintah terkait untuk mengantisipasi dampak corona. Dan utama tadi saya sampaikan adalah yang aspek kesehatan. Itu ada 5 protokol yang sedang disusun. Hari ini harusnya siap dan siap dipublish gitu ya, protokol untuk katakanlah penanggulangan bagaimana kalau ada orang sakit bagaimana, kalau ada yang dicurigai terkena corona bagaimana, kemudian protokol terkait border orang keluar masuk, protokol terkait di public space ya, kemudian protokol terkait di satuan pendidikan di sekolah pesantren, apa yang dilakukan oleh kepala sekolah, apa yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan sebagainya, semuanya disiapkan. Nah, jadi ekonomi hanya salah satunya sebenarnya, tapi ya memang penting juga gitu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya hampir semua aspek itu kita siapkan gitu. Saya tahu persis rapat koordinasi untuk penanganan corona itu seminggu sekali lebih gitu. Lebih efektif begitu ya Pak ya? Ya supaya kita harapkan ini dan dipantau terus ketika terjadi misalkan panic buying dan kita tahu ada indikasi bahwa spekulan bermain di situ, bahkan Polri dilibatkan gitu. Jadi sikap pemerintah yang seperti ini agar tetap menjaga ketenangan masyarakat, tapi juga tetap bertindak. Betul, bahkan ada protokol untuk komunikasi, bagaimana menjaga komunikasi, kesinkronan antara komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ditunjuknya jubir khusus untuk ini kan perkembangan dari sisi komunikasi, untuk menjaga supaya masyarakat ini waspada tapi tidak panik. Baik. Kalau tadi sudah disinggung sedikit oleh Mas Bima terkait perpajakan, Bu Yani, apakah sudah mulai terasa begitu masyarakat ini mulai susah membayar pajak untuk terkait bagaimana dampak corona ini sangat besar di Indonesia? Bicara pajak nih buat pengusaha nih susah-susah gampang, jujur aja. Di satu sisi memang kita minta pelonggaran pajak gitu ya, tapi kenyataan di lapangan
saya mau bilang apa ya, petugas pajak itu galak-galak banget masih gitu loh. Pemeriksaan dan sebagainya gitu. Ada yang datang ke rumah, terus ada yang ditargetin, harus sekian gitu. Nah menurut saya ini sekarang bukan momen yang tepat gitu. Memang mesti ada pelonggaran dan juga nggak usah di negara manapun kalau dalam keadaan krisis begini harus dilonggarkan dulu. Nanti pajak tuh kan buahnya. Bagaimana kita mau berbuah gitu kalau misalnya pupuknya aja nggak ada, airnya kurang gitu loh. Biar aja dulu berkembang dulu, nanti baru. Toh kemarin juga baru tax amnesty, baru ikutan lagi. Nah ini yang kita memang masih merasakan belum kelihatan. Behaviornya dari petugas pajak masih belum seolah-olah belum berubah gitu behaviornya. Behaviornya belum berubah seperti behavior yang kita harapkan pada saat Indonesia ini yang ya apa ya, lagi mau susah gitu loh, mau kontraksi ekonomi gitu, terus barang susah dan pengusaha ini kan kita punya tanggung jawab, kita harus mempertahankan pegawai gitu. Nah itu kan satu persoalan lagi tersendiri gitu dan kita ada kewajiban yang harus dibayar. Ada kewajiban juga yang harus dibayar. Sementara kita juga berhadapan dengan undang-undang tenaga kerja yang memang tidak mudah. Beberapa teman mengurangi pegawai aja kita bisa ngeluarin uang 20 sampai 30 miliar. Daripada kita ngurangi pegawai lebih bagus uang 20-30 miliar itu kita invest lagi. Pegawai lebih banyak ini lagi. Kalau dari sisi pengusaha. Dari sisi pengusaha. Tapi kalau kita mau invest kemudian kebijakannya nggak mendukung kan jadi masalah lagi gitu. Jadi memang balik lagi kaitan dengan perpajakan harus ada relaksasi dulu lah. Jangan terlalu galak dulu, kandangin dulu deh tuh gitu. Nggak usah mikir ini. Kalau misalnya memang penerimaannya kurang, targetnya kurang, ya ekonominya lagi jelek, pengeluarannya yang dikurangi. Pengeluaran misalnya pembuatan infrastruktur, kan sekarang belum necessary, gitu. Infrastruktur udah banyak sekali, tapi belum pemanfaatannya belum. Memang infrastruktur butuh, tapi kalau pembangunannya terlalu cepat, akhirnya jadi idle, jadi cost of fundnya tinggi. Nah itu yang ditahan dulu, sahwatnya pemerintah untuk pembangunan infrastruktur yang belum dibutuhkan ditahan dulu. Menurut saya itu salah satu cara juga sehingga Ibu Menteri Keuangan ini nggak terdorong untuk narik-narik uang dalam keadaan susah. Itu mungkin untuk kita bahas jangka Tapi panjang. Tapi balik lagi saya mau nambah. Nah kaitan tadi misalnya listrik ini pernah dilakukan juga oleh pemerintah sebelumnya. Nah untuk pabrik-pabrik yang padat karya kan kita mau mempertahankan pegawai ini. Tadi kan udah bilang bahan baku susah, ngejualnya juga pasar kan pasti mengecil gitu loh. Daya beli juga berkurang. Untuk mengurangi tenaga kerja selain daerah wisata, pabrik-pabrik padat karya juga perlu dapat diskon untuk listrik gitu loh. Yang padat karya ya. Mungkin padat modal juga perlu gitu dalam hal yang seperti ini. Itu perlu dipelajari lah gitu. Nah supaya ini kan ekonomi ini paling nggak bertahan, jangan ada layoff. Kalau terjadi layoff besar-besaran bukan hanya pengusaha yang repot, pemerintah juga repot, gitu. Pengusaha kalau yang jadi hal ini harus dilakukan segera untuk mencegah corona terinfeksi di ekonomi Indonesia. Betul, harus. Karena kita nggak tahu kan, kalau bahan baku nggak ada, pasti kan kerjanya pabrik yang tadinya 24 jam mesti dikurangi. Mungkin jadi dikurangi 8 jam, yang tadinya 30 hari mungkin dikurangi juga. Ntar ada masalah baru teman-teman buruh yang bersuara begitu ya. Iya, pengusaha jelek-jeleknya, apalagi asing. Kalau dia udah susah, nggak bisa, kemudian mau layoff. Ini kan kasus nih, ini hal yang biasa terjadi. Mau tuntutan ekonomi, tuntutan hukum kayak apapun gitu, daripada pusing-pusing tinggalin aja, lari dari Indonesia. Itu pabrik mau ngawur palanya pusing daripada tuntutan besar, bahaya lagi buat kita kan. Tenaga kerja ditinggalin 10.000, 1.000. Apa kita siap dalam keadaan sekarang untuk menciptakan lapangan kerja baru? Kan enggak. Jadi harus dipertahankan yang ada. Investasi hari ini investor mau masuk ke Indonesia aja tahu-tahu dilarang. Ini nggak boleh, travel warning. Kalau toh dia mau boleh misalnya dengan catatan bawa rekomendasi surat kesehatan, pesawatnya nggak ada. Ini dari Korea mau masuk nih, gitu. Udah dan siap. Ini juga dilarang kan Korea Selatan. Korea Itali, Selatan dan boleh Iran, dengan catatan ada bawa surat kesehatan rekomendasi. Tapi dia bilang Bu, 1 minggu ke depan pesawat ke Indonesia nggak ada.
tertunda lagi. Ini menjadi masalah. Ini baru kejadian lagi ya? Pak Ari. Baik. Ini multiplier efeknya itu luar Ya. biasa. Oke, kita akan bahas ini. Kita akan lanjutkan saat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.